Baiklah, di sini saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002 izin menghafal hadis ke-5 yang berkaitan dengan anjuran bersiwak, yang mana hadisnya berbunyi Hadisu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa 'alal mu'minin wa fi hadis Zuhairin ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik wal Darimi. Selanjutnya, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak atau dianjurkan atau sunnah. Nah, di sini terdapat jikalau umat tidak mengalami keberatan atau kesulitan, saya akan pasti memerintahkan padanya untuk menggosok gigi ketika setiap kali akan melaksanakan sholat. Nah, Nabi Muhammad itu berkata, jika manusia tidak mengalami keberatan atau kesulitan, ataukah merasakan hal-hal yang memberatkan atau penghalang terhadap sesuatu, maka Nabi Muhammad akan memerintahkan kepada umatnya untuk menggosok gigi setiap kali akan melakukan sholat. Yang mana hadis ini berkaitan dengan Nabi yang sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Di mana di sini sebelum menetapkan sesuatu atau memberikan perintah, Nabi sangat mempertimbangkan bahwa dia memerintahkan maka umatku akan kesulitan. Nah, di sini kan jikalau umat tidak mengalami keberatan, di mana di sini Nabi mempertimbangkan jika tidak keberatan, maka Nabi akan memerintahkan umatnya untuk sebelum sholat untuk menggosok gigi. Namun Nabi Muhammad sangat memperhatikan umatnya sebelum menetapkan kewajiban atau hukum pada kaumnya. Di mana hal ini dapat kita lihat bahwa Islam merupakan ajaran yang tidak menyakitkan, namun sangat mempertimbangkan kemaslahatan kita. Di sini Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwa bersiwak sebelum sholat tersebut menjadi kewajiban. Namun di sini dapat kita simpulkan bahwa bersiwak sebelum melaksanakan sholat merupakan hal yang sangat dianjurkan, yang mana dianjurkannya ini berkaitan dengan kesehatan gigi kita dan kebersihan serta keselamatan bagi umatnya. Dan hadis ini menjelaskan juga bersiwak itu sesuatu yang penting. Jadi Rasulullah melalui ajaran ini mengisyaratkan bahwa seorang muslim itu harus bersih, di antaranya kebersihan mulut dan gigi. Nah, Islam sangat menjaga kebersihan. Nah, pada hadis ini kebersihan yang diisyaratkannya ini berkaitan dengan kebersihan mulut dan gigi, di mana dianjurkan untuk bersiwak atau menggosok gigi sebelum melaksanakan sholat. Nah, perlu diketahui bahwa bersiwak itu pada zaman sekarang bisa dikatakan atau dikaitkan dengan menggosok gigi. Namun, pada zaman Rasulullah, bersiwak itu bukanlah seperti zaman modern yang menggunakan sikat gigi, namun terdapat seperti ranting pohon yang dipotong-potong ujungnya sehingga membuat seperti gosokan gigi, dan di situ para sahabat dan Nabi akan
menggosokkan ranting tersebut atau kayu kecil tersebut ke dalam mulutnya. Nah, itu yang dikatakan dengan siwak. Namun, pada saat modern ini, banyak juga pasta gigi yang memasukkan zat yang dimiliki oleh kayu siwak ke odol gigi. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang mana pertama berkaitan dengan pendidikan akhlak, yakni akhlak terhadap diri sendiri, tentang menjaga diri sendiri dan menjaga kebersihan diri sendiri, di mana berkaitan untuk menjaga kesehatan giginya dan menggosok gigi sebelum melakukan sholat. Nah, ternyata gosok gigi itu sangat penting. Kita ketahui saja, jikalau terdapat zat-zat atau sisa makanan yang tidak kita bersihkan atau tidak lakukan gosok gigi, maka akan berakibat kepada gigi kita, yakni sakit gigi. Nah, bagi orang yang tidak merasakan sakit gigi mungkin akan menyepelekan sakit gigi tersebut. Tapi sakit gigi bukanlah hal yang sepele. Sakit gigi merupakan sakit yang luar biasa karena gigi kita akan merasakan sakit dan bahkan ngilu. Dan bagi orang yang merasakan sakit gigi, pasti ngilu tersebut bukanlah hal yang sepele. Gerak saja sedikit atau hal yang dapat mengakibatkan ngilu, maka akan berdampak pada gigi tersebut. Nah, di sini jangankan zat makanan yang mungkin kita seperti nasi makan setelah makan saja, jika kita tidak gosok gigi akan mengakibatkan sakit gigi, apalagi zat-zat yang manis sehingga membuat kerusakan pada gigi seperti gigi berlubang ataupun sakit gigi yang lainnya. Nah, selanjutnya poin kedua yakni membahas prinsip pendidikan yang baik, di mana harus sesuai dengan kemampuan pendidik dan peserta didik. Nah, ini dapat kita lihat bahwa Nabi Muhammad tersebut ketika menetapkan suatu kewajiban atau perintah, maka Nabi melihatkan kondisi atau mempertimbangkan kondisi di sekitarnya. Hal ini terbukti dengan kata jikalau tidak mengalami keberatan atau kesulitan bagi umatku. Nah, di sini Nabi mempertimbangkan jika tidak umatku merasa keberatan atau mengalami kesulitan, maka Nabi akan memerintahkan menggosok gigi tersebut. Namun dalam faktanya kita sangat jarang sekali atau tidak semuanya sholat kita melakukan gosok gigi. Dikarenakan pertama, jika kita di luar atau sedang beraktivitas, jarang sekali kita membawa gosok gigi beserta odolnya. Yang mana di sini mungkin terdapat kesulitan jika hal ini akan diterapkan. Nah, di sini sehingga kita sebagai calon guru ketika ingin mengajar atau menetapkan keputusan, anggap saja kontrak pembelajaran atau perjanjian ke antara guru beserta siswa. Nah, di sini kita harus memperhatikan atau melihatkan serta mempertimbangkan bagaimana kondisi lingkungan pendidikan tersebut, baik itu dari peserta didik, fasilitasnya, metode yang diajarkan, agar pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, sehingga kita harus memperhatikan dan peka terhadap lingkungan pendidikan atau lingkungan sekitar agar apa yang kita lakukan
atau dalam hal pendidikan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan lingkungan sekitar, sehingga lingkungan sekitar seperti peserta didik akan menerima apa yang telah kita sampaikan atau apa yang akan kita ajarkan, dikarenakan sesuai dengan kondisi peserta didik maupun pendidik merasa nyaman terhadap kondisi para peserta didik atau sekitar pendidikan tersebut.